Gerak cepat dilakukan PSSI di bawah arahan John Herdman untuk memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027. Dua nama bintang muda yang berkarir di Liga Australia, Luke Vickery dan Mitchell Baker, dipastikan menjadi bagian dari 5 pemain diaspora baru yang tengah diproses naturalisasinya. Kehadiran para calon pemain naturalisasi baru tersebut diharapkan menjadi suntikan tenaga baru untuk menghadapi jadwal padat, termasuk agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Luke Vickery dan Mitchell Baker pun diproyeksikan segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Berdasarkan keterangan Nur Korompot, kedua pemain ini masuk dalam daftar rekrutmen prioritas untuk menghadapi 2 laga krusial FIFA Matchday melawan Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Selain Vickery dan Baker, spekulasi mengenai 3 nama lainnya mulai menguat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Beberapa nama mentereng seperti Tristan Gueye, Dean Zanderbergen, hingga bek tangguh Pascal Struijk diprediksi melengkapi daftar permintaan Herdman. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan tujuannya mengadakan pemusatan latihan pada akhir Mei nanti yang berisi hampir semua pemain dari BRI Super League. Dikutip dari laman resmi Kita Garuda, TC ini digunakan Herdman untuk melihat kualitas terbaik dari penampil-penampil dari Super League musim ini yang sebelumnya tak dipanggilnya di FIFA Series 2026 2 bulan lalu. Sebanyak 23 pemain dipanggil Herdman untuk mengikuti TC di Jakarta, dengan hanya Marcelino Ferdinand satu-satunya pemain diaspora yang dipanggil. TC ini digunakan Herdman sebagai bagian persiapan tim menuju FIFA Matchday bulan Juni dan juga Piala ASEAN 2026 1 bulan berikutnya. Mereka yang berhasil memikat hati Herdman akan berpeluang mengamankan tempat di Piala ASEAN 2026 yang dimulai pada bulan Juli. Selain itu, mereka yang tampil apik di TC juga berpeluang masuk skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan, di mana tim Garuda akan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni. 2 laga ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada TC di Jakarta akhir bulan ini, Herdman mengatakan fokusnya adalah mengembangkan kerangka taktik dan identitas permainan tim, juga membangun chemistry di dalam tim. Kabar baik terus menghampiri sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat Jong Ajax yang kini menjalani masa pinjaman di PEC Zwolle, Tristan Gueye, secara terbuka mengakui ketertarikannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pengakuan ini muncul seiring dengan kabar bahwa perwakilan PSSI telah menjalin komunikasi awal dengan pemain 20 tahun tersebut terkait potensi proses naturalisasi. Meskipun tidak mengikuti sepak bola Indonesia secara mendalam, Gueye rupanya menyadari perkembangan pesat yang dialami timnas Garuda. Fenomena banyaknya pemain asal Belanda yang memilih jalur naturalisasi dan sukses menambah kekuatan skuad merah putih menjadi salah satu faktor yang menarik perhatiannya. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan. Lebih lanjut, pemain yang berposisi sebagai bek ini tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Meskipun begitu, ia memprediksi bahwa hal tersebut kemungkinan baru bisa terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Kabar ketertarikan PSSI untuk memproses naturalisasi Tristan Gueye muncul di tengah perjuangan timnas Indonesia dalam menembus fase grup Piala Asia 2027. Timnas Indonesia dikabarkan bakal mendapat tambahan kekuatan baru jelang Piala Asia 2027. Pelatih John Herdman disebut telah menyiapkan 5 pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi memperkuat skuad Garuda. Kabar tersebut disampaikan staf khusus Menteri Hukum Nur Korompot melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyebut 5 pemain baru itu sudah masuk daftar kebutuhan tim nasional dalam persiapan menuju turnamen besar Asia tersebut. Meski belum membocorkan identitas para pemain, Nur memastikan informasi tersebut telah dibenarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengatakan seluruh proses kini tengah dipersiapkan agar para pemain bisa segera bergabung dengan tim nasional. Langkah penambahan pemain naturalisasi dilakukan karena timnas Indonesia akan menghadapi agenda padat dalam 2 tahun ke depan. Selain tampil di Piala AFF 2026 dan FIFA Asian Cup 2026, fokus utama Garuda tertuju pada Piala Asia AFC 2027. Di ajang tersebut, Indonesia tergabung di grup F bersama Timnas Jepang, Timnas Qatar, dan Timnas Thailand. Persaingan berat membuat tim pelatih berupaya menambah kedalaman skuad agar mampu bersaing di level Asia.
Media Belanda AD menyebut PSSI sedang berusaha mendekati pemain Lille yang dipinjam dari Atalanta, Michel Bakker. Bakker sudah mengetahui bahwa dirinya diminati oleh PSSI, tetapi belum jelas apakah pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya itu akan merespon minat dari kubu Indonesia tersebut. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu telah memainkan 21 pertandingan untuk timnas kelompok umur Belanda, tetapi ia belum pernah melakukan debut untuk timnas senior. Jika setuju untuk menjadi warga negara Indonesia, maka Bakker dapat dikategorikan sebagai pemain diaspora yang dinaturalisasi. Upaya PSSI untuk memperkuat timnas dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora terbukti telah mendongkrak kualitas timnas. Dengan contoh terkini adalah penampilan tim Garuda yang mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bakker yang baru berusia 24 tahun berposisi sebagai bek kiri. Pada musim ini Bakker mencatatkan 10 penampilan dengan koleksi 2 gol untuk Lille di Liga Prancis. Sang pemain pun turut memperkuat Lille di Liga Champions musim ini dengan catatan 5 penampilan dan 1 gol. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan saat ini sedang penjejakan dengan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Luke Vickery. Pihaknya pun sedang mempertimbangkan untuk proses naturalisasi pemain tersebut. Sebatas informasi, Vickery saat ini berkarir bersama MacArthur FC di Liga Australia. Pemain yang lahir di Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Oktober 2005 itu biasa bermain sebagai winger. Pemain itu sebenarnya ada level internasional usia muda. Vickery sempat membela Australia U19. Dia tetap bisa dinaturalisasi dikarenakan belum memperkuat tim senior. Sumarji mengatakan saat ini belum ada proses signifikan terkait pemain tersebut. Nantinya dia akan berikan informasi terbaru jika proses naturalisasi Luke Vickery berjalan. Sebelumnya, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah 2 pemain naturalisasi untuk memperkuat komposisi tim. Namun dia menegaskan fokus pihaknya untuk tahapan naturalisasi Luke Vickery lebih dahulu. PSSI mengungkapkan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, tak gentar melihat timnya kembali satu grup dengan Timnas Jepang di Piala Asia 2027. Meski skuad Garuda punya kenangan pahit dalam 3 pertemuan terakhir kontra Samurai Biru, Hartman datang dengan modal psikologis yang berbeda. Hasil drawing menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, Timnas Qatar, dan Timnas Thailand. Namun situasi itu disebut tak membuat Hartman panik ataupun mencari alasan. Arya Sinulinga, John Hartman santai saja. Jadi kalau pelatihnya santai saja, tidak ada cari-cari alasan untuk ini itu, katanya. Sikap tenang Hartman bukan tanpa dasar. Saat masih melatih Kanada, pria asal Inggris itu pernah membuat Jepang tumbang 2-1 dan Qatar dengan skor 2-0. Catatan itu menjadi sinyal Hartman tahu cara menghadapi lawan-lawan elit Asia. Arya menilai optimisme sang pelatih menjadi energi penting bagi tim. Indonesia akan langsung menghadapi Jepang pada laga pembuka grup F di Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, Jeddah, 11 Januari 2027. Setelah itu, Garuda dijadwalkan melawan Qatar dan Thailand untuk memperebutkan tiket ke fase gugur. Performa Dian Zandbergen tengah jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang berdarah Indonesia itu dinilai layak segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Desakan ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan. Ia menilai krisis striker di skuad Garuda harus segera mendapat solusi konkret. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi berbagai ajang penting sepanjang 2026. Namun lini serang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Hal ini terlihat jelas saat tampil di FIFA Series 2026 lalu. Ketajaman di depan gawang masih belum konsisten dan kurang menggigit. Disinilah nama Dian Zandbergen mulai dianggap sebagai solusi ideal. Bersama VVV Venlo, Zandbergen tampil impresif sepanjang musim ini. Striker 24 tahun itu sudah mencetak 11 gol di Liga 2 Belanda 2025-2026. Bahkan ia baru saja mencatatkan hat-trick saat menghadapi SC Kambur. Catatan ini menjadi bukti ketajamannya sebagai ujung tombak. Dengan performa yang terus menanjak, peluang naturalisasi Zandbergen semakin terbuka lebar. Jika proses ini bisa dipercepat, lini serang Garuda berpotensi jauh lebih tajam. Nama Tristan Guayer kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek kanan berdarah Maluku ini sukses mencuri perhatian usai menampilkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun di Eredivisie Belanda bersama PEC Zwolle. Tampil moncer sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam,